Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang lumayan sering jadi bahan perdebatan panas akhir-akhir ini. Teori kritis. Tapi tenang, kita nggak bakal ikut-ikutan debat kusir. Kita justru akan kembali ke akar akademisnya yang asli lewat buku babon karya David Held, Introduction to Critical Theory. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangin ini. Di awal abad ke-20, banyak pemikir yakin banget kalau revolusi pekerja itu pasti akan terjadi. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi, kok malah gagal total? Parahnya lagi, yang justru bangkit dan menguasai Eropa malah otoritarianisme fasis. Jadi, pertanyaannya, apa yang sebenarnya luput dari kalkulasi para pemikir sosial saat itu? Gimana bisa meleset sejauh itu? Buat ngejawab misteri sejarah ini, ulasan kita hari ini bakal berpegang teguh sama buku keluaran tahun 1980 karya David Held ini. Buku ini benar-benar semacam peta jalan yang super objektif buat mahamin gimana para intelektual waktu itu ngerespons krisis gila-gilaan di abad ke-20. Ingat ya, kita di sini murni membedah isi teksnya aja, netral tanpa keberpihakan sama sekali. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, dunia dalam krisis. Kedua, mazhab Frankfurt. Ketiga, tema inti dan kritiknya. Keempat, evolusi Habermas. Dan terakhir, signifikansi serta keterbatasannya. Masuk ke bagian pertama, dunia dalam krisis. Biar kita benar-benar paham konsep-konsep abstraknya, kita wajib tahu dulu realitas sejarah kelam yang melahirkan teori-teori ini. Perubahan politik waktu itu tuh benar-benar kayak roller coaster. Tahun 1917, Bolshevik ambil alih kekuasaan di Rusia. Setahun kemudian, Republik dideklarasikan di Berlin. Sempat ada harapan besar buat gerakan buruh di Eropa kan? Tapi sayangnya, harapan itu hancur berantakan. Kekuatan sosialis pecah, dan puncaknya, Nazi merebut kekuasaan di Jerman pada tahun 1933. Di tengah kekacauan politik itu, coba tambahin realitas ekonomi yang sukses bikin putus asa. 6 juta. Angka ini adalah jumlah orang yang resmi nganggur di Jerman, dan itu cuma di tahun 1931 aja loh. Bisa kebayangkan gimana depresinya masyarakat waktu itu? Jadi intinya, teori kritis ini nggak tiba-tiba muncul dari orang-orang yang duduk santai di menara gading kampus. Nggak sama sekali. Ini tuh semacam alat diagnostik darurat dari para pemikir yang panik melihat dunia mereka lagi meluncur cepat ke arah kehancuran total. Lanjut ke bagian 2, mazhab Frankfurt. Yuk kita kenalan sama para pemikir di Institut Penelitian Sosial yang ngambil tugas seberat ini. Yang bikin mind-blowing dari kelompok ini adalah mereka nggak cuma dari satu background aja. Ini tuh baratnya Avengers-nya dunia akademis waktu itu. Ada filsuf kayak Horkheimer dan Marcuse, ekonom macam Pollock, Adorno yang ternyata juga seorang musikolog, sampai Erich Fromm sang psikoanalis. Mereka gabungin semua keahlian ini buat ngebedah bareng-bareng kenapa masyarakat bisa sampai gagal. Alih-alih pasrah nerima keadaan, mereka ngebangun fondasi teori kritis ini. Tujuannya apa? Buat ngetes klaim-klaim kebenaran secara rasional, menolak cara pandang yang kaku, dan yang paling penting, bongkar semua rintangan tersembunyi yang selama ini ngalangin perubahan sosial yang positif. Kalau kalian lihat daftar isi bukunya, cakupan mereka tuh gila-gilaan luasnya. Mereka nggak cuma ngomongin politik ekonomi atau negara otoriter, tapi sampai masuk ke urusan budaya, seni, dan bahkan trik-trik manipulatif dari industri iklan, TV, sampai astrologi. Semuanya dibedah abis. Sekarang bagian ketiga, tema inti dan kritik. Gimana sih cara mereka ngerombak cara berpikir sebelumnya? Disinilah letak terobosan utama mereka. Dulu, Marxisme ortodoks itu yakin banget kalau ekonomi yang nentuin segalanya, bahwa sejarah pasti akan memenangkan kelas pekerja. Tapi mazhab Frankfurt sadar kalau itu keliru besar. Mereka banting setir dan fokus ke hal lain. Gimana budaya massa, dinamika keluarga, dan psikologi secara diam-diam ngebentuk dan ngendaliin perilaku kita. Sejarah itu pada kenyataannya nggak punya jaminan pasti. Nah, area-area privat inilah yang jadi fokus studi mereka. Mereka pelajari gimana industri hiburan, media massa, dan cara orang tua yang otoriter ngedidik anak di rumah perlahan-lahan merusak kebebasan individu. Menurut mereka, justru hal-hal inilah senjata utamanya. Ini yang bikin publik tetap patuh dan gak sadar kalau mereka lagi ditindas. Ada satu quote dari pendahulan buku ini yang menurut saya keren banget karena nunjukin betapa netralnya mereka. Pemikir-pemikir ini benar-benar ngajar semua sistem kekuasaan yang ada.
Mereka kritik tajam kelemahan kapitalisme barat, tapi di saat yang sama, mereka juga nggak ragu nguliti kediktatoran sosialisme Soviet. Mereka murni cuma mau nyari jalan alternatif menuju masyarakat yang benar-benar bebas. Zaman terus berubah, dan seiring berjalannya waktu, teori ini pun harus ikut berevolusi. Kita masuk ke bagian 4, evolusi Habermas. Di fase ini muncul tokoh sentral bernama Jürgen Habermas. Dia ngerombak dan nyegerin lagi teori kritis pakai pendekatan filsafat bahasa dan filsafat sains. Habermas ini pengen tahu gimana sih cara kita berkomunikasi dan bikin wacana itu pada akhirnya ngebentuk norma-norma di masyarakat. Balik lagi ke buku sumber kita, kelihatan banget gimana Habermas ngasih perangkat baru buat teori ini. Dia fokus banget ke hal-hal kayak diskursus sains, rasionalitas pengetahuan, dan apa yang disebut ruang publik. Tujuannya buat ngeliat apakah hal-hal ini tuh jadi alat yang mengendalikan kita atau justru membebaskan kita. Terakhir, bagian 5, signifikansi dan keterbatasan. Kenapa sih kerangka akademis dari masa lalu ini masih penting banget buat kita sekarang? Gini, kalau kita singkirkan semua perdebatan dan politisasi modern yang sering bikin pusing, niat asli para pemikir ini tuh sebenarnya simpel banget. Mereka cuma akademisi yang berusaha keras mencari tahu gimana caranya umat manusia bisa ngebangun institusi sosial yang rasional, memastikan kehidupan yang bebas dan adil, dan gak jatuh ke tangan sistem yang otoriter. Dan itu ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin bersama. Kalau di tahun 1930-an, tayangan televisi dan birokrasi negara itu yang jadi penghalang kebebasan, lalu gimana cara kita pakai lensa kritis ini buat mengevaluasi institusi zaman sekarang? Entah itu teknologi, media sosial, atau sistem ekonomi global yang sadar atau nggak sadar lagi nyetir hidup kita hari ini. Menarik kan? Semoga ulasan ini ngasih kalian perspektif baru ya. Teruslah kritis dan sampai jumpa.